Lah kalau biyen duwe cita-cita pengen rabi umur 20 tahun. Delala umur 40 tahun kula rabi. Soalnya kalau biyen rabi mergo kepepet. Kowe ngomong mesem dhisik aja ya. Cowok apa? Kula niku rabi dhisik niku gara-gara ketangkep matamu. Kok ora resik. Rabi ketangkep ya. Saya itu rabi dhisik gara-gara dulu Bu, saya itu dari muda sudah biasa memberikan nasihat pernikahan. Makanya kenapa sekarang banyak artis dan selebritis di Jakarta itu kalau menikah yang memberikan nasihat Gus Miftah. Pejabat terakhir yang saya nasihati anaknya Bang Wahyu Asrina nikah, yang nasihat dulu sejak zaman Anang Asanti nikah, yang nasihat itu Atta Aurel Gus Miftah, Deddy Corbuzier Sabrina Gus Miftah, Via Valen Gus Miftah, Yeni Ika Gus Miftah, Reni Kasnan Gus Miftah, Saji Raguat bayar Gus Miftah. Kan zaman Rabi dia kere, tak ini kere. Jadi gue biar Mas Rabi kere apa sugi sih? Kere. Lah gara-gara Rabi Saji jadi sugi. Maka saya punya teori orang Rabi itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Ya Allah, juga belum sangit. Di dunia ini dan yang bisa membuat saya cuma dua. Satu kopi, dua istri. Dari Saji di sini benar. Satu kopi, dua istri, 3 pura. Kasih ini masuk iya. Gak bahaya kan? Lah, saya itu segera menikah gara-gara apa? Teman-teman saya bilang begini, Gus, ora pantes awakmu memberikan nasihat orang nikah. Memangnya kenapa? Kan kamu belum nikah. Belum nikah kok ngasih nasihat orang menikah. Gak pantes. Saya jawab, ya apa-apa. Mungkin Bang Mudin kayak orang tau mati yang mudah ke jenazah. Apa Bang Mudin itu modal diisi lah orang. Saya nikah. Dan ternyata memang benar. Saya nikah itu gak punya apa-apa. Saya dulu nikah itu jual motor Supra Fit, laku 7 juta. Saya tukar motor yang bisa bentuk. Kantung. Kanjeng Nabi akhirnya menikah 25 tahun dalam keadaan kaya raya. Dia menjadi delegasi dagangnya Siti Khadijah. Artinya nih, calon ini untuknya bergaul. Kemuliaan seorang laki-laki itu bekerja. Pokoknya wong lanang koranya bergawe, wis belas rano ajine. Kita mau badan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin wa tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para yang berkenan hadir dalam semua
termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran keluarga besar Bapak Sesaji dan Keluarga Indah. Bapak Saji, Ji, Bapak, kita berkait. Masa potongannya kayak ini kuat dan bismil. Yang bertempat di desa Tirtomoyo, Kecamatan Pakis, lokasi rumah Bapak Saji. Nuwunji. Bapak Ibu warga masyarakat Pakis, rahimakumullah. Mangan pokes membeli susu. Hai orang Pakis, I love you. Terima kasih masih berkenan untuk menunggu untuk pelaksananya pengajian tasyakuran malam hari ini. Sebelum saya lanjutkan, kalau boleh tanya Pak Haji, ini syukuran dalam rangka nopo? Terapi meneng, nopo begini belakang loh. Dari pintu yang apa cok? Itu ini masalah nopo. Masalah rezeki nopo. Bujuk makan di rezeki, anak sunat di rezeki, kue iso nganteng di rezeki. Nikmat nopo. Awalnya, itu belum saya perumahan. Masa rupanya saya sertifikat tanah. Ibu bapak yang saya muliakan, rezeki itu bentuknya ada dua. Satu, rezeki yang kelihatan, didapatkan dengan cara yang bekerja. Kemudian yang kedua, rezeki yang tidak nampak, yang didapatkan dengan doa. Rezeki yang pertama yang didapatkan dengan cara yang terlihat, yaitu bekerja. Ada yang jadi polisi, hajian, tentara, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, ada juga yang seperti Pak Saji, pengusaha properti. Ini rezeki yang nampak, yang disebabkan karena kerja. Gimana pentingnya bekerja? Ternyata pekerja itu adalah merupakan derajat seseorang laki-laki. Hari ini viral, saya kemarin pengajian di garasinya Mas Gilang, saya dikirimi video. Gara-gara viral pendapat saya, apakah perempuan itu boleh bekerja apa enggak? Rame di media sosial, saya dibully macam-macam. Kan saya bilang, saya itu mengharamkan istri saya bekerja. Alasannya apa? Alasannya sederhana. Perempuan itu jangankan punya penghasilan sendiri, tiap hari dinafkahi saja kadang-kadang masih berani dengan suami. Betul? Apalagi punya pendapatan sendiri. Makanya saya melarang istri saya untuk bekerja. Begitu menikah, saya bilang sama istri saya, cukuplah kamu menjadi tulang rusukku, biarkan aku menjadi tulang punggungku. Karena saya punya prinsip, laki-laki itu tulang punggung, bukan tulang tunggal. Kok tulang rusuk, tulang punggung goblok? Bukan tulang tulung. Pertanyaan berikutnya adalah, boleh nggak seorang perempuan itu bekerja? Saya jawab silakan, tapi kalau istri saya jangan. Ternyata videonya dipotong. Seolah-olah saya melarang perempuan bekerja. Saya bilang boleh, silakan. Kenapa istri harus bekerja? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Sekarang
ngaji sendiri, tapi katanya sugih, walaupun kerjaannya ramai meyakinkan. Si lah bojomu nyambut gawe lak munggomu kowe entuk apa ora? Jawabmu ora ngomong iya. Kowe ikhlas apa ora? Di rumah. Di rumah. Gini wae. Wong gawean ning omahe kopi liya to. Kudu sing dijual iki cangkire tok, iki wae iki dijual. Nah itu Bapak Rahimahullah. Ini ngomong soal kerja. Ini soalnya tasakurannya Mas Saji. Jenengmu Saji, jenengmu Saji tok itu. Saji tok. Saji tok. Jenenge cekaos. Saji. Ini sing bawa ide minta Maulana Habibur Rahman. Ini jenenge pendek tapi rezekine dawa. Mantu ya kayak gini. Nah, kalau kita ngomong soal bekerja, Ibu Bapak rahimahullah, ada nabi yang sangat kaya, namanya Nabi Daud. Dia itu bapaknya Nabi Sulaiman. Beliau seorang raja. Tapi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu kalau habis sholat itu duduk di hadapan masjid, duduk sama orang-orang miskin. Dia mengatakan apa? Miskinun yujalisu miskina. Orang miskin duduk dengan orang miskin. Orang miskin ini bertanya, Nabi, jenengan ki wong sugih kok, kenapa Anda mengatakan miskin? Yang kaya itu kerajaan saya, bukan saya. Lah Nabi Daud itu kalau mau makan, dia tidak pernah mau mengambil uang kerajaan. Wa inna nabiyallah Dawud alaihissalam kana yakulu wa yasrabu bi amaliyati. Dia makan dan minum dengan menggunakan hasil jerih payahnya sendiri. Artinya apa? Nabi Daud tidak mau menggunakan fasilitas kerajaan. Dia kalau mau makan jualan dulu. Dia kalau mau makan kerja dulu. Ini artinya apa? Bahwa derajat seorang laki-laki itu bekerja. Saya wong lanang lontang, klonto, ingah-ingih, plongat, pah, apa namanya? Lemar, cerat. Itu kemuliaannya gimana? Maka ketika Nabi membagi urusan rumah tangga Sayyidina Ali dan Siti Fatimah Az-Zahra, beliau mengatakan apa? Cukuplah Siti Fatimah urusan dalam rumah tangga, di dalam rumah, sementara Sayyidina Ali suaminya urusan di luar rumah. Artinya apa? Yang berkewajiban mencari nafkah itu laki-laki. Tanggung jawab terbesar itu adalah laki-laki. Kalau mau lanang ini punya begawe, apapun bentuknya. Karena apa? Allah itu tidak mewajibkan kita kaya, tapi mewajibkan kita untuk berusaha. Soal sugih apa orang itu saja, jadi orang kaitannya karo kerja. Sugih apa kene niku Pak, niku padha karo wong lemu napa kuwi. Ana kalane mangane akeh tetep. Ana kalane mangane titik tapi lah mbake jilbab kuning cetok mangane akeh to lemu. Kok sahabat orang kabeh kan itu. Bojoku 50 ribu. Oh suka. Jadi juga saji gitu, wong sugih tapi kok kuru. Aku juga. Jangan-jangan susunya ora cocok. Expired matamu yo. Bojone saji susunya expired. Itu bukan expired, pada luar sana. Maka nyuwun sewu, bagaimana kemudian kita diperintah oleh Allah di dalam bekerja ini? Etika bekerja bagaimana?
Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa mengerjakan amal soleh apapun pekerjaannya. Kalau Nabi jelas dari usia 15 tahun beliau sudah berdakwah. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu jadi Nabi hanya 23 tahun. Dari usia 40 sampai 63. Jadi pedagang dari usia 15 sampai 40 tahun. Berarti jadi Nabi hanya 23 tahun. Jadi pengusaha dia 25 tahun. Maka idealnya itu manusia kayak Kanjeng Nabi. Sugih dhisik baru jadi Nabi. Sugih dulu baru jadi presiden. Lah di Indonesia ini kebalikannya. Kalau Nabi itu kaya dulu baru jadi Nabi, baru jadi presiden. Di Indonesia itu mohon maaf, jadi pejabat dulu baru. Makanya rakyatnya curiga. Betul? Idealnya itu dan sugih bisa baru jadi pejabat. Lah di Indonesia jadi pejabat baru jadi kaya. Makanya orang itu mikir, oh itu menteri kan gajinya cuma sedikit, kok hidupnya bermewah-mewahan. Pertanyaannya yang dipakai uangnya siapa? Rakyat curiga. Maka kemudian muncul istilah korupsi. Maka anak-anakku dipakai, ingatlah, lebih baik tanganmu kotor tapi hasilnya bersih daripada tanganmu bersih tapi hasilnya kotor. Gila tanganmu mesti apa? Apalagi tangannya kapalan ya. Semen. Ngekeli tetok. Nggak di rumahnya kayak sekop. Nah, salah satu alasan kenapa Nabi itu satu-satunya contoh yang paling ideal. Kan tadi ditanya Bapak Ibu, Gus Kiai itu iso dicontoh apa mboten? Ora. Tugas Kiai itu bukan dicontoh, Pak. Tapi tugas Kiai itu ngajak umat supaya nyontoh Kanjeng. Nah, Kiai itu kok dicontoh. Wong tugas Kiai itu butuh dicontoh, tapi ajak-ajak nyontoh. Tapi ya pantes wong ngajak-ajak iki ya kelakuane kudu apik. Tapi aku kudu dicontoh. Karena contoh kita itu hanya Nabi. Dan ingat, walaupun kita nyontoh Kanjeng Nabi, tapi ra mungkin awake dhewe kudu padha plek karo Kanjeng Nabi. Ora mungkin iso, Pak, ra mungkin. Pokoknya padha plek, contoh umpama sing bangsa cilik-cilik mawon. Kanjeng Nabi itu menawi dahar menggunakan 3 jari. Kenapa? Karena yang dimakan bangsa anggur, bangsa buatin, bangsa kurma. Jadi pas tangan telu. Contoh. Kok rasanya enak dibaleni meneh. Mbak, kalau ini ada anggur, ada apel, mau tak kasih anggur apa apel? Itulah salahnya cewek. Memang anggur lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Emoji. Udah orang bujumu coba manis nih. Dek, andaikan kamu sapi, andaikan aku sapi, kamu adalah teleponnya. Ini pengusaha properti kok kursinya tak lebih pak jeblok. Ini kenapa tidak kau sini? Ini menyileh ini. Kursinya saya ngambil tiga, lebih jeblok. Nabi Muhammad itu suri toladan. Kalau dikatakan lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, ya karena semua gerak-geriknya bisa dicontoh. Walaupun
ora kudu padha. Contoh Kanjeng Nabi dar nganggo biji telu. Soalnya si dar anggur kurma sak miturut. Lah wong Pakis, saya harus sama dengan Nabi. Nabi makan pakai 3 jari, saya juga harus menggunakan 3 jari. Yo ora apa-apa, suguhan bubur ayam. Panas-panas. Apa kudu padha Pak Polisi? Yo ora, yo mlonyoh kok jempol. Maka boleh menggunakan sendok, maka boleh menggunakan garpu. Ora kudu padha. Omongnya yang paling gampang ini. Kalau kita makan sing bongso-bongso mulo koyo penyetan, jangan salah-salah mawon. Terus dibangun rawon kira iso. Malah Kanjeng Nabi niku ada yang nganggo ditelu lek sing contoh wedi lapas mangane sing rada iso nganggo bulu aja bulu. Karena di situ ada sunah yang lain. Sunahnya nopo? Tidak akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai dia menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi bar mangan itu sunnah, dijilid dimot utawa kon ngemotke bojone. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk pasangan suami istri. Tidak berlaku sesama polisi dan tentara. Iya. Borambung dan ditangkemunya. Aku zizi. Tak saji sunnah. Mangan karo bojone, bojone jenenge sapa? Buah. Kok barangan, terbang mulu, ujung diceluk, yuk ditangkemu. Nah ibu, Nabi Muhammad sudah mulai berdagang di usia 15 tahun. Ini menunjukkan apa? Allah lamanya itu tidak bergawe. Makanya kenapa ada yang mengatakan 9 dari 10 jalan rezeki itu adalah berdagang. Tentunya sing bedol itu sing halal. Lho iki takon Gus, lah hukume dodol mercon iku piye? Iki sing ngisru iki bakal mercon iki. Karena kan ini iki kayak Kasembon, Blitar, Malang, Kebatasan itu lah ini jadi modal gara-gara motor kan kok. Lalu kok Kasembon goblok motornya buar. Kemarin ya Kasembon hasil ini soal manuk ini ngidulnya ke apa? Ampun teman ya. Masa enggak orang manuk itu pisah. Nah, aku katakan kali tadi itu loh, apa hukumnya menyalakan petasan? Pulau Jawa, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Bahaya. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Bisa jeblok matanya. Kacamatanya dicopot. Ini rawulan tewe. Berdagang itu sesuatu yang istimewa. Kanjeng Nabi itu sampai berdagang mulai umur 15 tahun, 10 tahun kemudian kaya. Tepatnya di usia 25 tahun. Nah, Kanjeng Nabi akhirnya dipercaya menjadi direktur di perusahaan ekspedisi milik saudagar kaya perempuan di kota Mekah namanya Siti Khadijah. Saking jujurnya Khadijah jatuh cinta karo Kanjeng Nabi. Saat itu usia Kanjeng Nabi 25 tahun sudah kaya raya, menikah dengan janda 40 tahun. Ayo, saya kira kudu podo. Bocah bujang selawi tahun kerang malam, rabi karo rondo 40 tahun jampakis. Yo cuma badake. Lah kowe kudu padha karo Kanjeng Nabi. Banser selawe tahun kudu rabi karo rondo usia 40 tahun. Pemuda Pancasila selawe tahun rabi karo 40 tahun. Lah Siti Khadijah itu 40 tahun prejengane modele kaya gadis umur 20 tahun. Soale bodine dijogo karo Gusti Allah. Lah rondo pakis 40 tahun. Ya. Salah wonten kabeh. Wis pilih berdua STSK lah, setengah tua ning gawer-gawer. Ada tua-tua kan ketua STMM, setengah tua yang modal. Ada kedua tuh. Tapi
Nabi, penampilan Siti Khadijah dijaga oleh Allah. Akhirnya mereka saling jatuh cinta, disahkan di Nabi sugi-sugi umur 100 tahun Nabi. Bila awal dia ingin mendapatkan di Nabi, akhirnya Nabi umur 100 tahun. Senajan orang itu bodoh. Maka kalau orang mengatakan kalau nggak sama dengan Nabi bid'ah, berarti bocah pakis umur 17 tahun belum nikah itu bid'ah dolalah mesake. Ngenes. Berarti lah kalau dia cita-cita pengen rabi umur 20 tahun, delala umur 40 tahun kalau rabi. Soalnya kalau dia rabi mergo kepepet. Gue ngomong pasang bisa aja ya. Cowok apa? Kalau itu rabi bisa itu gara-gara ketangkep matamu. Itu masuk. Kita nabi ketangkep ya. Saya itu nabi bisa gara-gara dulu Bu, saya itu dari muda sudah biasa memberikan nasihat pernikahan. Makanya kenapa sekarang banyak artis dan selebritis di Jakarta itu kalau menikah yang memberikan nasihat Gus Miftah. Pejabat terakhir yang saya nasihati anaknya Bang Wahyu Asrena nikah, yang nasihat saya. Dulu sejak zaman Anang Asanti nikah, yang nasihati saya. Atta Aurel Gus Miftah, Deddy Corbuzier Sabrina Gus Miftah, Via Valen Gus Miftah, Yeni Ika Gus Miftah, Reni Kanan Gus Miftah, Saji Raguat bayar Gus Miftah. Kan zaman Rabi dia kere tadi gitu. Jadi gue bilang Mas Rabi kira mau sugi sih. Kere. Lah gara-gara Nabi Saji jadi sugi. Maka saya punya teori orang Rabi itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Udah ngopi salah. Ya Allah sih, juga belum sangit. Di dunia ini dan yang bisa membuat saya cuma dua. Satu kopi, dua istri. Jadi Saji di sini satu kopi, dua istri, 3 pura. Kasih ini masuk iya. Gak bahaya kan? Lah, saya itu segera menikah gara-gara apa? Teman-teman saya bilang begini, Gus, berapa pantas awakmu memberikan nasihat orang nikah? Memangnya kenapa? Kan kamu belum nikah. Belum nikah kok ngasih nasihat orang menikah? Gak pantas. Saya jawab dia apa-apa. Mungkin Bang Mudin kayak orang tahu mati yang mudah ke jenazah. Apa Bang Mudin itu mudah diisi lagi orang. Tadi saya nikah. Dan ternyata memang benar. Saya nikah itu nggak punya apa-apa. Saya dulu nikah itu jual motor Supra Fit, laku 7 juta. Saya tukar motor yang bisa untuk. Kanjeng Nabi akhirnya menikah 25 tahun dalam keadaan kaya raya. Dia menjadi delegasi dagangnya Siti Khadijah. Artinya nih, calon ini untuknya bergaul. Kemuliaan seorang laki-laki itu bekerja. Pokoknya wong lanang kok ora nyambut gawe, wis belas rano ajine. Kita mau badan Bu. Lah saiki wong lanang delok bojone tanggane ayu seneng. Yo bojone tanggamu ayu le wong diragati. Lah bojomu ora ragati. Ingat, kenapa laki-laki itu harus bekerja? Karena kamu besok menikah itu mahal, apalagi nanggap dangdutan. Mahal. Begitu menikah Kanjeng Nabi mas kawinnya berapa Bapak Ibu? Ini bombastis. 20. Kalau satu unta harganya 50 juta enggak? Berarti mas kawin Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Saat itu Pak nikah Kanjeng Nabi mas kawin 1 miliar. Itu kalau nggak kaya nggak mungkin. 20 ekor unta.
Maka dulu begitu saya menikahi istri saya nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi 20 ekor unta, saya 20 ekor tangga. Kalau sebenarnya aneh orang, rokok-rokok silet barang. Nah, tapi ini dulu, tak dengar saya lanjutin soal pekerjaan. Mbak-mbak kan deh, soal mas kawin itu coba dilihat dengan perspektif yang benar. Kan dulu di Bandung itu ada kasus kok gagal menikah gara-gara minta mas kawin sertifikat. Coba ibu-ibu dijawab nih. Bu, hadis yang mengatakan perempuan yang paling baik itu adalah yang paling murah mas kawinnya. Itu hadis untuk laki-laki atau untuk perempuan? Untuk perempuan. Supaya wong wedok ora njaluk, ora kakek tuntutan karo wong lanang. Wong wedok sing apik, sing murah mas kawin. Niku hadis wong wedok. Bukan hadis wong lanang. Lah hadis wong lanang. Kok anakku dinyekek dik rungokno. Wong wedok sing apik ku sing paling murah mas kawine. Mila kowe rasa njaluk mas kawin macam-macam. Lah kok mas mergo aku kere. Tapi kalau hadis ini nyuwun sewu. Kanjeng Nabi menikah dengan Siti Khadijah pas kawinnya 20 ekor unta. Kuwi hadis wong lanang apa hadis wong wedok? Wong lanang, supaya wong lanang luwih tanggung jawab karo wong wedok. Itu bukan hadis wong wedok. Lah hadis wong wedok ndak nuntut. Mas, Kanjeng Nabi 20 ekor unta. Mosok kowe ora modal. Mak saya bilang, istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Dan itu dibuktikan oleh saji yang luar biasa. Oleh gaya sombong. Sudah tinggal berputar murah pinjang. Ini baca-baca hadrat sana dong. Dulu. Ya, saat ini aku ya sorry dengan berat saya katakan. Maaf ya, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ini sangat lucu mesake. Mengundang pemamlis hambatan cilik. Artinya apa itu Bapak? Kanjeng Nabi mengajarkan pola, bagaimana bergawe ya? Yang bergawe. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Ayat ini sebenarnya mengatakan apa? Lanang wedok itu join kok. Saya itu melarang kaitannya dengan istri saya. Maka dulu istri saya bekerja embung. Pas zaman kula kene bang kula tak nyambut gawe ngewangi jenengan. Oh, ora. Pokoke kok ora nyambut gawe. Niki bojo kula niki kudune kula ngetreke bojo kula ke Malaysia. Kan bojo kula itu survival cancer. Selama 5 tahun setiap tahun sekali harus berangkat ke Malaysia. Kula ini ngomong, "Beb. Sorry ya. Abang nggak bisa nemenin kamu ke Malaysia. Lah apa mau kemana? Aku kadung juta karo saji. Kalau ada kalau rumah saji walau bol pitik awal surawak. Aku ninggal di bojo demi awakmu sih. Kurangnya apa aku sama kamu sih? Kalau ngomong murah ditawar kok sih. Si tambahi. Karena ini begitu saya berangkat pun bapak tak bisa kali santri mawon abang ngaji ini Pak Saji mesake. Akhirnya begitu rumah. Loh kata saya suami yang bertanggung jawab. Kamu udah berangkat sama berobat ke Malaysia, niatnya jalan-jalan sama belanja aja. Istri magnet, KKI ATM, tapi ya itu tidak saya kasih nomor PIN-nya. Tapi suami yang baik, aku mau merepotkan istriku dengan PIN ATM. Kok kan yang kita jelasin, perempuan tuh hatinya seperti rekening bank. Gak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Betul? Kita sih ilmu itu, ngarep dia apa? Kayak sponsor,
Sokola itu tidak ake akal soleh. Mingga kali mau ungsa bolana begitu. Jadi cuma aku Pak polisi, yo polisi sing soleh. Properti kaya saji yo soleh, sumber api. Tukang syuting yo soleh. Sing syuting yo sing api-api. Nomor-nomor harus satu. Pertama juga bikin itu rasanya. Bikin orangnya orang yang gede biasanya mana sih? Orang percaya, ayo kita setir. Lagi ya, lagi ada ini ya. Nanti lagi endekan salam gue ya Allah. Ini sampai endil saya ini. Sing penting amal soleh, sing dimaksud amal soleh itu minggat sing apik. Jadi pejabat yo pejabat sing apik, jadi polisi yo polisi sing apik. Jadi tentara ya tentara sing apik, banser ya sing apik, pemuda Pancasila ya sing apik. Pun sesuai dengan proporsinya masing-masing mau. Karena nggak mungkin Pak kita itu sama itu orang itu. Wong apike polisi kalau apike tentara iki yo gitu. Polisi slogannya nopo? Belum kantor polisi gitu. Melayani, mengayomi, melindungi. Jadi tugasnya polisi itu melayani, memberikan pelayanan. Orang gawe WC dilayani, ini rasa tinggal-ngel. Kalau tes gawe WC padahal ini ngomong ini. Dan takon dalan Malang sih sing ngendi sing dalan ini. Golek-golek kamu jenenge ngono. Akhirnya orang lulus. Begitu orang lulus, orang oknum polisi yang bermain karo calo. Gue rasa tes, bisa lulus, patung bayar, kan goblok lulus. Mana Pak Kapolri bener nggak? Dipermudah tes ini. Lalu mulai itu gumun loh. Dalan saat gontul lah, belok emang mengpinjol tuh, ngiwo karo. Lah tes gawe sen pula ning kantor polisi. Dalan iki mau ini, kan dalan nopo? Polisi dhewe mau nak dites urung mesti lulus. Makanya Pak Kapolri, Pak Sikit ini keren. Reformasi total, nggak boleh membuat susah. Ya benar kita layani. Belum kantor polisi takoni, ada yang bisa dibantu? Oh no. Belum kantor polisi malah takoni, ada yang bisa dibagi? Saji ngurus izin ning kabupaten ya dibae gampang. Supaya apa investor masuk ke Indonesia. Saya itu kan tiap tahun Pak Kapolri itu dapat undangan dari Presiden untuk ceramah di hadapan Forum Investor Daily Summit 2022. Ini besok saya ceramah lagi. Forum Investor Daily Summit 2023. Saya bilang investor itu mau masuk ke Indonesia, enggak. Kenapa? Karena izinnya terlalu ribet. Makanya Pak Jokowi bilang kalau bisa administrasi itu harus digawe sing neko-neko, sing gampang wae itu. Gimana Mbak? Siapapun itu, kita tuh kadang-kadang kan punya undang-undang, kalau bisa dibuat mudah, kenapa dibuat susah? Lah wong Indonesia ini diwalik, lah iso digawe susah, apa digawe gampang? Lurah itu apa? Jadi lurah. Ayo ketimbang sampur ini. Lurah modal aku kemangan. Ratakan. Di Jogja itu Pak Lurah. Kadang-kadang yang ribet itu apa? Saya itu, mertua saya itu tinggal di satu desa. Desa termasuk desa kaya di sini. Mertua desa itu dua UGM, dua IAIN, dua mall, dua barumun, dua rumah sakit. Satu desa itu ada 40 perguruan tinggi. Jadi ini tanah paling mahal se-Sleman, bahkan ke Jogja. Desa itu tanah semeter itu 25 juta, 30 juta. Kadang-kadang lurah itu kurang ajar, buka persen, buka buku apa begini, buku letter C, mau buka suruh bayar. Mulai begitu dikai keterangan, adidol, ya aku dodol mau apa aku leh bagian.
Niku proyek lurah. Milo lurah rumah lagi. Ini gampang apa buka-buka. Jujur aja tak ajar weh. Kalau malah jujur aku langsung ikut panggung. Sederet Pak. Oh sederet. Ini jenenge kolusi nepotisme. Ada di Indonesia ada istilah KUHP karena uang habis perkara. Gini apa maksud Bu? Belum podcast kalau Atta Halilintar. Katanya kalau pilih mana? Tak kasih doa. Anti miskin atau anti bacok? Anti miskin mawon. Terus dan apa? Kalau saya anti miskin kan kaya. Ya benar. Kamu harus milih anti miskin daripada anti bacok. Kalau kamu anti miskin kamu kaya, kamu minimal kebal hukum. Pilih mana? Wong nyatane saya kira maling pitik, mlebu ning polsek, raine benjut. Oh, ora kok, iki apa mboten? Iki mesake karo rakyat kok. Korupsi BTS 8 triliun, malah dibonusi rompi. Bajingan. Mbok iki di rumah kan bisa kanthi remuk. Lah ya pemuda Pancasila karo bangsa ngamini siap lho. Koruptore ngopo? Wong maling pitik remuk kok. Malah rompi malah dadak-dadakan kiri. Allah, ya Allah. Nah, niki nyuwun sewu, amilah sholihat. Dalam skala yang lebih kecil ibu dia padha. Supaya falanu yanahu hayatan thayyibah, supaya uripe niku kepenak apik, dikai Gusti Allah derajat sing mulya. Yang jenengan kudu amal saleh. Umpama ditakdir jadi ibu rumah tangga, ya dadi ibu rumah tangga sing apik. Ukuran wong wedok apik iku gampang, aja merengutan karo wong lanang. Kenapa saksi ngomong nggih soal korban perengutan? Aku paling gumedeng lek wong wedok merengut karo wong lanang. Kula ngomong kali bojo kula. Kowe kira dosa, lak tangi turu lan gaweke aku kopi. Kowe kira dosa tangi turu lan gaweke aku sarapan. Tapi kowe dosa lak tangi turu kowe merenggut nang temu. Lho kira mboten? Lah wong ciri-ciri wong wedok sing apik niku miturut kitab Akhlaqun Nisa innadzata ilayya sarata. Wong wedok sing apik iki disawang wong lanang nyenengke. Ning kelakuan wong wedok sakniki lak disawang bojone dhewe ora nyenengke, disawang bojone tanggane malah nyenengke. Betul? Oh iya kok. Ya melu guyu. Jilbabe ya kuning. Sing jilbabe coklat insyaallah. Luwe parah. Sing cedak kamera iki lho wis kok jilbabe pink. Lho, sak tegar-tegare wong lanang itu nyuwun sewu, lah ndelok bojone pola titik itu wong beda. Lah, perempuan itu support sistem bagi suaminya. Makanya kenapa laki-laki dikatakan imam, perempuan makmum. Makmum itu kan bisa menjadi penyemangat bagi imam. Wong nyatane imam sholat itu jamaah oke ya imame semangat. Wong lanang kuwi imam, wong wedok kuwi makmum. Makmum sing apik sing manut karo imam. Imam yang baik diikuti oleh banyak makmum. Setuju, Bu? Kan udah jelas. Iki makmum, iki imam. Ya. Makmum sing apik sing manut karo imam. Imam sing apik yang diikuti oleh banyak makmum. Maka bagi imam semakin banyak makmum semakin baik. Setuju, Bu? Setuju. Ayo lawan sholat yang masjid itu. Makmumnya keblak. Kalau makmumnya mau siji, apa sih keblak apa siji? Makmum siji kalau makmum papat. Saya makmum siji apa papat? Papat. Berarti bagi saji 4 makmum itu jauh lebih bagus daripada 1 makmum. Setuju? Jagalah istri, jangan kau sakiti
suami jangan sampai berpoligami. Setuju Bu? Nah, mereka setuju. Kalau kita akan saya lanjutkan karena mereka setuju. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Jagalah suami, jangan sampai berpoligami. Bila suami menikah lagi, hati istri sedih sekali. Dunia terasa hampa, suami dibagi dua. Namun bila istri rela, semuanya akan berpahala. Allah pasti membalasnya, surga sebagai jaminannya. Setuju Bu? Mau ngomong setuju. Pokoknya bujuku, alhamdulillah Bang, saya mau dimadu. Alhamdulillah. Syaratnya Pak, asal kenapa mau diracun matamu ya? Pokoknya itu gini ya Pak. Gimana? Pokoknya itu dia apa-apa itu loh. Selek dulu sih, dua yuk. Betul kan? Pokoknya itu lucu Pak. Perempuan itu rela berbagi, perempuan itu tidak pernah rela berbagi suami dengan wanita lain. Padahal itu dihalalkan. Tetapi perempuan rela berbagi aurat dengan pria lain, padahal itu diharamkan. Tak wangi kowe Ji. Kowe sing ngambil aku Ji. Lu rasa guyu-guyu ora urut kok guyu-guyu. Lagi dajar ning dari wong wedok ngeler pupu, ngeler susu. Kula padha karo rela berbagi aurat dengan pria lain. Itulah alasan kemana-mana saya harus menggunakan kacamata hitam. Siapa bilang untuk menjaga pandangan? Bukan, supaya kalau ngelirik tidak melihat. Didelok dosa, orang didelok jangan bagus. Kalau besok sore ini pengajian tentang klub malam Heaven Surabaya. Pulang-pulang dibuka panggung kan, mbak-mbak oral, rebutan foto sama saya. Makanya kenapa kacamata saya busuk jauh lebih hitam daripada ini. Lalu mumet ayo, ini susu, ini kuku, banyak susu menang. Karena aku jadi bingung. Ada gawe kaji Nabi apa? Ya Ali, la tadbi'in nadrah, fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Wahai Ali, jangan kamu ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan keduamu. Yang pertama milikmu, yang kedua bukan milikmu. Dan delok sing seksi itu pun bisa antok, set langsung dilempar set. Lah kok nek kabeh set ono, ngene ono meneh. Sampai bocah oral Kalimantan. Bodone ditato Gusmi. Video call karo aku juragane. Gus, ini pengen jenengan tenan Pak. Gusmi. Saya tanya, "Dek, ngapain kamu tato di situ?" Saya minta sama Gusmi, Pak. Ngapain juga harus pakai tato? Kan dulu Gusmi kita bilang, seseorang itu akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dicintai. Mungkin kita tidak bisa bersama di dunia, Gus, tapi kalau saya nyimpan dengan Gusmi, pasti kita bisa bersama di akhirat. Aku ngomong, "Do, tato mudi apa? Ini salah siji. Nomor kurang mungkin itu." Alah mana aku jiji. Oh, belum rumah. Jadi support sistem bagi suami. Makanya saya meyakini kok saji suki itu mergo dongane bojo, betul? Balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Masuk. Gak bahaya kan? Pelan-pelan Pak Sopir. Tapi kalau saya beda, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesal. Aku jangan-jangan di pacar, malah aku paling mirip. Tapi kalau besok bensin kelas menara aku saya, "Mbak, aku kalau bus minta telat sama kamu, aku ini." Kemudian nolak aku. Sekarang sorry, mau jadi bila ada orang yang menertawakan demi kegagalanmu, maka saja harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Kemudian dunia
Ji, kayak itu ngumpulnya orang tak menembane Ji, gagal Ji. Tapi rasa sombong, mereka datang bukan karena kamu tapi karena aku. Modal. Medinang Ji. Balik. Ayo selamatan di sini. Ayo selamatan nih. Jom. Ngomongan mangan cangkem. Ya Allah. Ini dulu, ini dulu. Ini. Cangkemnya nganti entek. Bukan hasro, beda hasro. Orang mana tuh? Ya saji lah mereka. Yang tersisa hanya potongan cabai. Sekali lagi, grup apa jenenge? Grup apa? Al Mustaqim para perindu nih. Para perindu janda. Ya, mungkin ambil rondo melalui sunnah terbaik itu adalah menikahi janda. Karena pahalanya gede kok. Tapi ingat tadi, jangan atas nama menolong janda mengakibatkan janda baru. Kue nolong rondo, ujungnya jadi rondo hanya rojo. Tapi kalau dia dari penampilannya saat ini insya Allah setia. Iya. Setiap yang ada matamu ini, saat ini setia, jelas, berturutannya pas-pasan. Jajal ganteng kalau aku, merenengi. Haji dilawan. Kalau ini yang dengan ini. Ayo selamat apa boleh. Kalau aku yo aku rasa terima gue harap bawa urun kok. Kajar tau? Ya nasi ti. Ya apa buang kreatif? Suku batok. Lagu aja lah lagu lawas. Hanya turun berarti. Bapak no ibu mus. Aku yang kesolan berwaktu anak ini atau limbat. Sebenarnya pemain banget atau nanti buka-buka rezeki ini pengen haji. Kamu lah ketemu rondo, kamu bilang, kamu tahu gak mbak janda bedanya kamu sama jeruk? Ngono sih, jeruk mengandung vitamin C, janda mengandung anak evaluan. Bapak NU Ibu Muslimah, Kakang Ansor susu, amplop murah jelas. Kalau sholawat baru, sok tahu. Kalau nanti aku mesti tongkat tuh apa? Nyamplok dan ngemehadro sing salah. Seneng aku anak banter, pemuda Pancasila, kabeh sing ngatur yo ya. Untuk Indonesia yang lebih baik. Amin. Bapak NU Ibu Muslimah, Kakang Ansor Adebataya, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmatmu. Ngomong mulai pengajaran berkat lu muni-muni karo haji. Pilih rahmat atau berkat? Ya rahmat ya berkat. Orang berkat lah matamu nyawang aku.
sedih lho. Jadi sedih, aja nangis sih. Ngomong kae, kayak tak memang kagol sih. Kemudian lama berbagai organisasi muni-muni sampai wae Cik sing nglakoni adem ayem sing nyawang kakean. Sebab kuning. Talilane saben malam mulai talilan padha gawa salatullah salamullah ala yen wis mati pondo ramelu bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sapa Pak Lurah sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salatullah si Pak Saji lumayan gagah ana gajah mangan sampah najan gagah ngamplopi murah Tirta Maya ngundang Gus Miftah mulai Pak Lurah lumayan gagah ana gajah mangan gorengan najan gagah ora urunan si Sati jawab tenang si kamu jenis apa ini? MC Pertama ya ku pengajian Gus Miftah MC Husairi lumayan gagah ana gajah atus ning beli najan gagah manuke
jujur dibuka sarungnya muncul belalainya. Kamu ya penting. Buah belimbing, buah pisang, ibu-ibu raine glowing, kakinya belang-belang, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Adoris. Buta ijo mangane bantal, rokok kretek sandinge kopi, dadi jomblo rasa jual mahal, selak tuwek ora payu. Jomblo-jomblo yang rapi, kok kadang yo golek goblok. Masuk manuk mung koyo keran. Jadi yuk, tok. Saji pengen nambah. Jadi saya keringat, ini sugih untuk bojomu. Ojo aneh kalau bojomu. Seberapapun penghasilanmu gak bisa membayar perasaan istrimu. Betul? Karena saya sarankan keuangan rumah tangga yang megang istri saja. Karena kalau megang suami bisa untuk memberdayakan istri lainnya. Aku loh. Kalau saya sangat setia, karena saya punya prinsip pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Karena direkam sampai. Karena itu mau dari ini. Kalau itu uang sabar, untuk hidup itu ya. Orang-orang tak cukupi yo. Bojoku ora tau nek mau ora tau. Ning bendino paketan teko. Bojoku yo. Ora paham. Nah, man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Niku. Nah, yang perlu diingat yo Bapak Ibu, kula aturi, rezeki niku dalane kata. Oke. Nomor 1, ana rezeki yang telah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Semua binatang melata sekalipun di muka bumi rezeki ini dijamin karo Gusti Allah. Ini kita ngomong li rasa khawatir. Kewan dijamin. Entong iki lho ning jero godhong gedang. Ora tau macul ya lho. Ora entong lho. Apa kan entong setrop ora. Bila awakmu ora percaya karo rezekimu berarti kalah karo entong. Aku disewani karo polisi Yogyakarta, pangkate cilik, Gus. Kulo niku polisi cilik, bajine mung titik. Jadi urip-urip di hotel iki mawon. Tak delok matamu polisi delok. Banser lho delok. Kowe iki pira-pira duwe gaji lah, banser ora duwe gaji. Lah kowe sambat piye karo banser? Ojo sambat lah. Lah ya banser ora duwe gaji lah kok sambat kok. Pengajian mulai ini ya Allah. Yang itu rapi ya payu. Karena modeli yang manuk. Bojone yang mateng. Dia ada baca. Mereka uripe berkah. Ora duwe gaji. Mosok polisi duwe gaji ojo binang piye. Malah boleh duwe ning dalan barang. Ini polisi era Pak Sik itu luar biasa, reformasi polisi luar biasa. Polisi itu satu, sing ngelek ini mau siji. Polisi ciluk lah. Lampu merah, belok kiri, moro-moro anak anggota. Iya. Ngarep mesti apa cocok. Mbok lak nilang iki ya sing jujur lho. Saya lak nilang itu ono undang-undang ini ya. Kudu ono pemberitahuan sekian meter akan ada operasi lalu lintas. Ora kena delik-delik. Kowe iki karo polisi lalu lintas sama mak lampe no. Tunduk tak kon. Maksudnya kamu enggak ke kiri jalan terus. Kan belok kiri lampu merah itu ada beberapa opsi. Turn left, go ahead.
belok kiri jalan terus. Itu berarti bablas itu. Atau ikuti tanda lalu lintas. Umpama kuwi berarti kuwi mandek, kayak itu baru mlaku. Aku tahu belok kiri jalan terus. Iya. Bilang kalau tak buka helm, oh Gus Miftah, matamu gue ya, kan aku kaget. Polisi yang ditinggal sama masyarakat beda nih loh, babin Kamtibmas dia. Bantu nama setoran ini tak orang masyarakat. Monggo, modalnya tuh lain kalau ini monggo. Artinya kan nggak ada kuasa bukan atas. Tangguh kuasa ya podo aslinya. Merakyat, pokoknya polisi paling merakyat babin Kamtibmas. Lah ini tentara kuwi ono Babinsa yang mengusulkan Babinsa supaya dikasih motor sama Pak Prabowo dari Menteri Pertahanan itu saya kan. Itu motor nuwun to. Saya ki Babinsa sa Indonesia kalau Pak Prabowo ditukok ke motor hanya ora. Kuwi usulku. Ora macam-macam karo aku. Aku dia ini Pak Prabowo monggo. Jadi gimana sewu? Babin Kamtibmas ku apik. Moro ning kantor kelurahan sama lain. Ini kok aku moro ngene wong ketok mantu. Kula biyen pedes mangan. Babin Kamtibmas. Mila aku bedokke polisi intel karo Babin Kamtibmas itu ora perlu delok seragame. Dibedake cukup delok watuke. Aku ngerti. Lho kan lagi intel iki watuke ndak dimbet-bet. Ku intel. Lah Babin Kamtibmas. Rezeki dijamin, cetak ya dijamin, nyamuk ya dijamin. Makanya Al-Quran itu sampai memberikan contoh apa? Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladina kafaru fa yaquluna madza aradallahu bi hadza masalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Loh, nyamuk rezeki dijamin. Allah tidak malu membuat perumpamaan seperti nyamuk. Loh, ternyata nyamuk jadi rezekine cecak. Cecaknya kudune protes nih. Cicak tidak dibimbing, orang iso mabur untuk merayap. Rezekine cecak iso mabur wujude nyamuk. Tapi Allah yakin. Bagaimana mekanismenya? Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Ternyata nyamuk yang mendatangi cecak. Bagaimana cara cecak mendapatkan rezekinya? Nyamuk serok. Begitu serok dimplok karo cecak. Ini kenapa? Dijamin. Masa itu diangkat dan jabatan ke orang percaya. Masa Pak Lurah orang percaya. Bila lurah sing apik iki ciri-cirine gampang, bagilah BLT sesuai dengan peruntukan. Karena yang paling rawan lurah itu dicurigai karena dua hal, satu BLT, dua dana desa. Gino betul? Mulai mikir BLT nganti kurung. Soalnya wong Tirtomoyo ki yo lucu, BLT di wong kere sing duwe mobil yo ngaku ning kere. Betul kan? Akhirnya lurahe mumet dase. Di demo karo tangga-tanggane, mergo ora kebagian karo BLT. Aku curiga karo lurahe, aku ora keduman BLT mergo dicuri dulure lurahe. Enten sing curiga ngoten niku. Enten. Itu benar-benar fitnah. Sabar. Nomor loro, rezeki karena bersyukur. Wa ita jana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukurlah maka kamu bahagia. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Kalau syukur gitu. Terus aneh kok iki lho, kuwi kok perlu syukur di pengajian apa adanya kagungan lungguh sama orang kebagian berkat. Terus mungkin lungguh malah kayak banjar kayak kebagian tikar. Insya Allah kami gak kebagian tikar udah berkah. Pengajian insya Allah little body.
Sirika telepon. Pokoknya lah syukur kuwi ditambah. Maka Saji bersyukur punya istri, maka istrinya Saji ditambah berkait. Proses GR gue buku siji yang nomor siji. Kulo itu ngrasake main duwe buku siji. Napa, Pak? Kulo ini ora mangkat kaji. Bapak ibu kulo budal kaji. Lah kulo kelingan mertua kulo ora mangkat kaji. Akhirnya mertua kulo tak daftarke. Untung bojoku mung siji. Lah bojoku mapan. Ayo. Budake wong 8 kok rongos canggung. Mungkin dinnya kalau kocok-kocok kulo ustaz itu aku lagi kan tata bojone kakak. Sing bojone sing kulo tok alah Gus Miftah kelas mau kaya tikus. Apa kulo metu lainnya men siji. Aku. Nanti pada lainnya kan mau mendasik. Maka saya nggak akan nambah kecuali keberatan. Oh, nak saya kalau game rabi, jangankan wong pates, artis yang ngantri. Ya, jangan kalau kayu ayu lah, Aura Kasih, Rika Salim, Niki Kamirzani, Selin Evangelista. Jangan ngate, sing paling anyar idolane Saji, Luci Tauna. Kuwi iku iki, iki mah iku ya busine metu. Sing nomor 3, siji wae rezeki jalan kali Gusti Allah, nomor 2 rezeki karena bersyukur, nomor 3 rezeki karena berusaha. Niki dalil sing awake dhewe kon nyambut gawe wa anna sa'yahu sawfa yura. Kudu nyambut gawe. Saya mulai disane matur yo matur. Sering ngarep yo ngarep. Sakno ngilani minum sapi. Maras susu sapi yo maras susu sapi. Ya jamanku mbaya lali, Pak. Tukang peras susu sapi kudu berkah. Soalnya apa? Bersyukur betul dengan pekerjaannya. Niki tukang peras susu sapi tapi kulo dadake guru. Itu nyuwun Pak, wong hebat tenan. Mlebu kandang sapi wudu. Sapi tak kesel kandang diketal susune, diselamati kan diperesi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ning umum tukang peras susu sapi ten lali anake papas dadi wong kabeh. Kabaran ada, mau tadi ketek ini ya. Maksudnya dari bocah apik kabeh. Mergo nyambut gawe sakisone, nyambut gawe di dunia tinggi ibadah. Mila uripe berkah. Ayo, delok iki lho. Tukang prasu sapi mau nyekel susune sapi mawon bisa lawati. Lah Saji nyekel susune. Selawati di kamar kalau selawatan bojone siap-siap nganggo baju seksi kae itu bener. Ya Rasulullah. Bojone jawab, "Ya Habiballah." Ya Rasulullah, sehingga begini. Bujulan itu Pak. Bujulan supaya berkata. Lu itu cuma ada orang mandek selawat sedina orang dua ya. Tak keloni bujuku selawat. Ayo Bun, kelon. Allah Muhammad. Kamu kelon enak Bun. Saat malam nyanyi lagu ini Gus Miftah. Jannah mungkin rasa penat sedikit jangan. Ini bila emosi. Semoga Saji properti tambah laris. Berbulan pengajian kalau Gus Miftah. Gus bisa menerai kalau meneremuk Gus. Lurah yang ngono, lurah pengajian numpang. Undang diri.
Berarti lu rakyat dibeloni karo rakyate ya. Ternyata begitu tak delok sing beloni rondo. Rezeki karena berusaha. Saya iso ngene, macul-macul. Wes kok aja nganggur lah, sementing orangnya aja nganggur. Ingat, Allah tidak memerintahkanmu untuk sukses, tapi Allah memerintahkanmu untuk berproses. Sing kula matur iki lho, wong sugih iki bawaan. Ana kalane kerjane tenanan kekiri, sing kerjane biasa-biasa mawon tapi sugih. Terasa duren. Nah, paling ya kan. Sakit sama batuk terus, Allah itu udah ada menungso sugih tanpa kerja. Kira-kira bisa apa mboten? Ya iso nganggo banget. Wong innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi kenapa? Kok Allah itu dadeke awake dhewe sugih kudu kerja? Alasane mung siji supaya kita memahami proses. Makanya dengan delok sugih saji hari ini, aja mau delok sugih tapi delok proses. Karena orang sukses itu memahami proses, orang gagal banyak protes. Itulah alasan kenapa keringat itu asin, karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Kalau orang percaya keringat asin dilaten, nah dia tahu. Kewajiban itu jangan bergawe kan. Langsung dia mau urusan Allah. Allah sakit mau dari kesugihan tanpa kerja. Tapi kita tidak akan menjadi orang yang bersyukur dengan proses. Soalnya pilih ngopo-ngopo baru entuk kuluwih nikmat daripada orang ngopo-ngopo moro-moro entuk. Contoh, kelon dhisik baru bojone meteng. Kuwi luwih apik daripada ora tau kelon moro-moro. Karena curiga. Lah terus Pak Lurah kok meteng. Nah itu terjadi. Gak bahaya kan? Sing nomor bapak, rezeki karena anak, karena cucu dan keluarga. Maka kenapa dulu orang Jawa mengatakan banyak anak banyak rezeki? Ternyata ayatnya ono ning jero Al-Qur'an. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Ning bedane wong biyen karo wong sakniki siji. Lah wong biyen iku duwe peribahasa. Kumpul ra kumpul. Biyen mangan ramangan sing penting kumpul. Lah wong saiki sak wali kumpul ra kumpul. Mangan. Lah wong biyen kumpul ra ora. Lah wong biyen mangan ramangan sing penting kumpul. Lah wong saiki kumpul ra kumpul sing penting mangan. Bila wong biyen itu kere tapi kekerabatannya apik. Soale mangan ramangan sing penting kumpul dadi siji. Lah wong saniki kumpul ra kumpul sing penting iso mangan. Mila iso mangan sak nggon-nggon tapi kekerabatane kurang. Mila boleh. Lah wong biyen iku mung selamatan, Pak. Ingkung siji dibantu sak kampung iku suwenenge ra ono. Kula niku produk selamatane bapak kula. Bapak kula niku lak mobil kiai desa niku. Niku 5.000. Ayam siji jamaah wong 100. Lah sing tua-tua kaya Pak Lurah mesti tasik kayak macet kayak tekan zaman itu. Ayamnya mau sak suwir-suwir. Endoke siji dadi 8, ketoke pitike mangan silek. Endoke lembut. Apa mesti iki? Sego sak teklok kayak godhong jati, diwene kulupak, diwene serondol. Ayamnya sak suwir, endoke sak lem. Mulai dipangan anak papan. Kuwi nikmate ora. Soalnya wong biyen itu nuwun sewu. Mangan ramangan seperti itu. Lah wong sakniki kumpul aku seperti mana? Berarti napa? Lah wong biyen iku ngumpul ke kumpul, senajan ora ana panganan, wong sakniki luwih penting ki mangan sehingga ora iso. Bila kekerabatan wong biyen karo wong sakniki niku luwih kekerabatan orang dulu dibandingkan orang sekarang. Masa ini bocah bu mangan jenengan nyumbang, mulai diteri ayam, orang dipangan karo bocah sakniki. Mungkin mboten? Soalnya orang berkah, soalnya orang berkah, jenengan nyumbang dhewe ya ora ikhlas. Lho bahkan nek kok jajal jenengan nyumbang bareng gak ditarik kira-kira merono sapa ora. Halah rasane 7 dino 7 bengi. Ayo saiki saji maten mantu mamane. Siti kalau soto nyumbang padha-padha 50.000
1000, Siti diteri, soto lah diteri. Kira-kira soto melemes apa ora? Malah aku niku pitung dino. Padahal bedanya soto kalau Siti mau titik, soto mine putih, Siti mine. Oh, bojomu Siti jenenge. Mine kan. Ternyata Siti bojomu iku Sairi. Apa meneh nganti ora diteri? Kok diteri jumlah doke beda itu masalah. Soto doke loro, Siti doke siji masalah. Mula bocah-bocah asli saat ini Pak mangan bongso-bongso ini serang banget. Lambian cilik kula tenan, mangan ndok saler seneng ya ora soalé ono berkah. Wong saiki serang dia berkah soalé jenenge lak nyumbang ora ikhlas. Buktinya apa? Nyumbang wong mantu kalau nyumbang wong mati mesti oke nyumbang wong mantu. Padahal sing susah sing mati. Napa nyumbange karena sing mantu mergo ngarep-ngarep disumbang genting. Lah nyumbang wong mati ora ngarep-ngarep mati. Jenenge sapa? Saji. Wala cici. Sing nomor 5. Rezeki karena bersedekah. Nah, ini yang paling gampang dilakukan. Yang paling gampang nih. Allah dawuh wonten surat Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, tegese apa sedekah, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Lalah dengan rumongso pengen rezeki tambah lancar, tambahi sedekah. Dino mung duwe saji, ngamropi kiai semakin oke, semakin oke baik. Semakin mau tawar, semakin kelapayu properti ini. Belok rasa mau tambahi, mau transfer baik. Dan saya ini lucu, saya nunggu sedekah kalau sudah kaya. Bila aku ditakdir kaya, ini berarti rata tahu sedekah. Bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Berangkatlah ke masjid sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Prinsipnya apa tadi? Sedekah, sedekah. Oh no, kira-kira ketok projo nih si saji. Bisa wara-wara sampai aku saji bisa mengundang Gus Miftah. Karena sih biasa mengundang Gus Miftah lagi mau Pak Jokowi, Pak Prabowo, saya tambah si saji. Berarti saji kelasnya kayak Prabowo. Dia bilang Prabowo benar benar begini cincin. Tapi itu kayak kalau di gua saji begini mulai makan mana ya. Lebaran 15. Masa siang tidak narapkan. Kalau itu ulang tahun pondok ke-11 tanggal 31 mulai rangkaian 31 Agustus. Belum campur sari kakak keluarga tanggal 1 September reokan begini lu banget bro. Tanggal 2 pengajian Cenglawuh Mas Gibran Wali Kota Solo Erick Thohir Marcel Widianto Kak Kristen adalah pengaji dengan komedi di minggu ini jalan sehat progresi motor berdus sapi rute. Tanggal 8 konser kebangsaan ada Dewi Caknan Boro Udowati Apersen Biar Bindas Pak Prabowo macam-macam bilang kurang dengan proposal pulau gawe tiket umroh gratis 11. Kalau pengen itu umroh gratis nyewa ngaji. Lakunya itu lama balik ke gratisan. Oh sugih ke gratisan. Bojo kula takon, "Bah, nek pinten oke. Duitnya saya pun di awal sugih. Jelane pondok kula ditindik oleh nompo tapi ra kenal balik. Pondok kula kabeh tak gratis ke siswa-siswi santri kabeh gratis. Santri kula mangan subhanallah Gunung Semeru pindah ning kiri. Metutuk ning nyatane orang dadi kula kiri malah suwe-suwe kula tambah sugih.
Saya sulit tuh tambah ganteng. Kalau dibandingkan kalau saji kagoan. Ya jangan ngaku ji. Berarti mau wae lah ngeyel. Rezeki karena bersedekah, itu jelas, nyoto, clear nih. Nomor 6, rezeki karena menikah. Loh, jomblo rahimakumullah. Segeralah kamu menikah. Keren deh, menikah rezekimu lancar. Belum punya jodoh Gus, tak pernah dongo sing paling mandi. Ya Allah, jika dia jodoh orang, aku juga orang ya Allah. Malah nangis. Apaan? Bila kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Sama anak nangis dengan ngomong itu. Aku nggak bisa hidup tanpamu. Alah kau apa sekondo? Orang mangan yang modal kok. Semua itu sudah titik. Semua anak nangis ngomong itu. Pokoknya saja. Cinta ditolak. Kalau sono masih buka. Asuhan. Nah, soalnya kan gue biasa sih kan apa? Kalau ini Ramadan bagi mau kena 580 untuk para budaya ngegek rohnya. Digunakan untuk tarawih di bulan Ramadan. Rampung tarawih kerja payu laris. Kata kalau pas sakit duk tiba berkah Ramadan. Diskon matamu diskon itu. Pas ngaji kok diskon. Rezeki karena menikah. Niku maca surat An-Nur ayat 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Loh, udah jomblo. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Nabi Adam ini surga apa-apa nikmat iki dhewe sepi. Kok kowe ning Malang kamu jomblo bahagia, jelas kowe orang normal. Maka saya doakan jomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman. Sing nomor 7 lah rezekinya pengen tambah. Ternyata Allah membuat mekanisme ada rezeki berkat banyak istighfar. Mila jenengan rumangsa rezekine seret, mangka tak maca istighfar. Astagfirullahaladzim. Kok bojo pangeran rezekine ya Allah. Di istighfarin tingkat. Bojone nyambut gawe jenengan rumah salat duha, rampung salat duha bojone dipakai untuk suamiku saji al-Fatihah. Mana lu? Fatihah itu setun yu. Mandine pol. Kopi panas mau wacake Fatihah ping 100 langsung adem. Mau bagal. Manura pengen ketemu malaikat gampang. Maca Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Langsung ketemu karo malaikat. Israil. Dua anak cilik ada iki pengen soleh tuh gampang. Teka sirahe terus selawati Fatihah. Kalau sudah ada sembilan Muhammad, kanggo anakku soleh ya Allah Al-Fatihah mandi. Kuwi ngono ji. Bojomu cerewet turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojone cangkem kurang cerewet Al-Fatihah. Kok tetap cerewet tambahi Yasin dan tahlilnya. Bojomu liya disepak tak penuh. Ji, mana Ji? Kira apa yang dibangun ya? Mau Fatihah ya Allah, sholatul halal Al-Fatihah. Itu menggali apa pondasi ya? Mau mati. Kalau masuk ke arah sayyidina Muhammad. Terus mandi. Insyaallah korupsi ra pernah nang. Ora ya. Itu kan korupsi. Rezeki niku sing dipatosi mboten kathah tapi berkah. Luwih apik kathah tur berkah. Mila kuwi nyangoni aku titik ora ikhlas. Kuwi luwih arep timbang nyangoni aku akeh tur ikhlas. Haji batin dia ini jancur. Yang terakhir rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Itu rezeki yang disebabkan karena takwa.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka dan akan memberikan solusi dari masalah yang dihadapinya. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Contoh, kulo niki bertakwa, tapi kulo mbuktekke niku, kulo daftar ke haji bapak ibu kulo, mertua kulo, bapak ibu bojo kulo wong limo. Mangkat. Kulo uruske. Sakderenge mangkat jamaah kulo Rafi Ahmad telepon kulo. Gus, saya mau berangkat haji. Saya pengen ditemani sama Gus Musa. Akhirnya apa? Kulo bayari haji bapak ibu kulo, mertua kulo, bojo kulo mangkat haji dibayari karo Rafi Ahmad. Sing bayari Rafi, bukan haji. Rafi. Halo Atom. Kulo bayari wong limo, haji kulo dibayari karo Rafi. Itu namanya rezeki tidak disangka. Contoh, ngerti apa memang ngaji ning Malang, aku diculik karo Mas Gilang, Juragan 99. Langsung, Gus, mampir garasi riyen pengajian kali J99. Loh, Allah ki ngerti aku disangoni titik karo saji. Allah ngundang aku melalui Mas Gilang. Kuwi Allah adil. Jadi tenang no pikir muji. Caranya seperti ini. Kan kalau kita garasi, Allah itu adil. Saya pulang ngaji di Klub Malam Jakarta. Pun, kalau pulang ngaji di Klub Malam itu pulau bagi ruko, kayak sesek sore ini kita biasa di Surabaya. Pulau bagi ruko. Pulau di Jakarta ngaji di Jakarta, Klub Malam. Allah ki adil. Pak Prabowo di Gus mang Jumatan teng Menhan. Loh, akhirnya Klub Malam aturan bersama aku nyumbang bisa ngoni karo Pak Prabowo. Kuwi mekanisme Gusti Allah. Pasti gemes kalau biar begini. Untal kayaknya. Lah bukan aku mobil, ono saiki. Itu semua apa saya penyalahnya dari Nabi. Ini tuan rumah. Tadi dia sih. Aku nggak habis saji, aku saya seneng dia nih apa ya ini. Aku bingung dendam apa ya kalau saji gitu. Kalau anak-anak YouTube, kalau nanti bikin judul di YouTube, pengajian judulnya adalah saji. Sampun jam setengah kali. Awakmu jamaah kalau ana infak dompetmu 1.000 50.000 berapa tempat temuknya 1.000 1.000 margamu baru lah delok ketek sama zakat 1.000 delok kiai dipake 1.000 berarti kalau ketek nama orang kiai jenenge lu ngajeni ketek nama kiai ayo ngomong ketek lah wong panas iki lucu Pak lak tanggane nang jalan kepang tabundang apa. Ini lah pengajian, kakek sampai lah belum maka ada kapan dia ini sosok ada jalan ke pantai munda ini kok sampai kalau ketir tomoyo jadi mau ketir tomoyo koyo nanti lurah lurah kita tunggu episode berikutnya pengajian yang akan diselenggarakan oleh Lurah Baru Tirton. Sampai orang ngaji udunen sak lawas. Amin Allahumma. Tapi nek kesimpulan siji matur lagi, besok apa kajenengan hadrahe ganti aja iki. Kalau pengen nyanyi lagu syukur untuk kemerdekaan Indonesia, ya mudah-mudahan kemerdekaan Indonesia membawa berkah untuk kita semuanya. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh
ilmi wal rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyarat al-Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan wa mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi albi quwwah. Allahumma arzuqna bi albi barakah. Allahumma arzuqna bi albi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya masyarakat